namanya visi baru, inovasi yang baru. Yang paling simpel adalah kemudian ini kan banyak sekali program-program dari pemerintah untuk melakukan pelatihan. Ya, pelatihan ini yang dilakukan oleh setiap dinas, misalnya di Snaker, dinas pemuda dan olahraga, dinas ketahanan pangan, dinas koperasi, dan semua dinas yang ada. Ini kemudian perlu dirampungkan database-nya. Database yang didapatkan itu kemudian diklasifikasi. Diklasifikasi itu seperti misalnya hari ini dilakukan yang namanya pelatihan otomotif. Kemudian 1 minggu kemudian dilakukan pelatihan manajemen, kemudian beberapa waktu kemudian dilakukan pelatihan apa dan sebagainya. Nah, ketika ada yang namanya job fair, job fit itu ketika job fit dilakukan, job fitnya juga itu diklasifikasi. Ya, diklasifikasi dalam arti ketika misalnya yang dilakukan job fit adalah untuk menggait atau mendapatkan tenaga kerja di bidang manajemen. Ya, yang diundang adalah orang-orang yang pernah diberikan pelatihan. Ya kan, jadi apa yang kita lakukan, pemerintah kota yang lakukan dari sisi dinas yang ada ini, itu bisa termanfaatkan. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pelatihan, tapi orang-orang yang pernah dilakukan pelatihan ini, yang pernah mendapatkan pengetahuan dasar, bisa mendapatkan yang namanya pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan hasil kinerjanya masing-masing dan hasil pelatihannya masing-masing. Maksudnya itu mungkin diarahkan untuk misalnya kalau misalnya ada job fair langsung diarahkan begitu. Betul. Jadi orang-orang yang sudah misalnya mendapatkan pelatihan manajemen, ketika ada job fair yang menggait orang-orang yang punya sertifikasi di bidang manajemen, itulah yang didahulukan untuk diundang. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengunjungi gelaran 15 TH Muslim Life Fair yang berlangsung di Sumarekon Mutiara Makassar Convention Center, SMMCC, Sabtu 3 Mei. Event tersebut dihelat oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, KPMI. Dalam kunjungannya, Munafri didampingi Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa. Mereka berkeliling meninjau sejumlah booth, menyapa para pelaku UMKM, serta memborong berbagai jajanan produk lokal. Event yang dihelat sejak 1 hingga 3 Mei 2026 ini menghadirkan sebanyak 133 booth dari 113 brand lokal dan nasional di Makassar. Mulai dari pakaian, jajanan, promosi pendidikan, hingga furnitur. Selain itu, event ini menghadirkan kajian, lomba musabakah hifdzil Quran, MHQ, arena panahan, hingga talk show kewirausahaan. Munafri menyampaikan apresiasi kepada KPMI yang telah memilih Makassar sebagai tuan rumah penyelenggaraan event nasional ke-15 tersebut. Pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPMI yang telah memilih Kota Makassar menyelenggarakan 15 TH Muslim Life Fair, ujar Munafri. Menurutnya, event ini memberikan gambaran bagaimana sejumlah brand nasional hadir di Makassar dan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi pelaku UMKM lokal untuk melihat strategi pengembangan usaha yang telah berhasil diterapkan. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang terus mendorong promosi potensi pariwisata daerah, khususnya destinasi wisata alam atau pegunungan yang dimiliki Kabupaten Goa. Hal ini diungkapkan saat melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata di Kecamatan Bungaya, Minggu 3 Mei. Dalam kunjungannya, Bupati Talenrang mengunjungi wisata air terjun Depa yang dikenal sebagai salah satu destinasi alam di Kabupaten Goa. Dirinya mengajak masyarakat, baik lokal maupun wisatawan luar daerah, untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai pilihan saat berlibur. Goa kaya akan destinasi wisata, khususnya di daerah pegunungan. Saya berada di Bungaya untuk mengunjungi air terjun Depa, salah satu tempat terindah di Goa yang bisa kalian datangi ketika ingin berlibur, ungkapnya. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Goa ini juga mengunjungi kawasan wisata hutan pinus Bisoloro,
Valley Selous, yang menawarkan panorama hutan pinus yang asri dan menyejukkan ditambah memiliki fasilitas glamping dan kafe. Menurutnya, Kecamatan Bung Aya memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta wisata alam, khususnya yang ingin menikmati keindahan hutan pinus dan suasana pegunungan. Mempermudah segalanya ya, dari segi pendidikan kita murah gitu kan, terus dari bahan pokok juga kita nggak terlalu melejit banget. Ya intinya semua terjangkau lah buat buruh ya, khususnya kaum rendah gitu, kaum bawah gitu aja. Luar biasa ya, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan mau menghadiri perayaan Hari Buruh kita. Dengan May Day ini semoga perjuangan-perjuangan yang selama ini kita gembar-gemborkan, yang kita perjuangkan bisa terrealisasi sesuai dengan cita-cita buruh kita semua gitu. Sangat bahagia sekali, justru kesini berbondong-bondong pengen lihat Pak Presiden Prabowo. Saya ingin kinerjanya lebih baik lagi. Saya bangga dengan Pak Presiden